اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memulai kajian baru dalam pembahasan akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah yang merupakan usul dari ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok prinsip yang mesti dipegang, yang wajib diketahui oleh ahli sunnah wal jamaah, yang mana pembahasan ini diuraikan oleh banyak para ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Walhamdulillah kita akan dapati kutub para ulama, kitab-kitab para ulama ya sangat banyak menjabarkan dan menjelaskan bagaimana usul, prinsip-prinsip pokok dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana dakwah mereka, bagaimana seruan mereka, bagaimana akidah dan manhaj mereka di dalam beragama. Nah, dan insyaallah taala kita akan memilihkan satu kitab dari kitab-kitab tersebut yang sangat banyak jumlahnya. Kita akan membahas mulai malam hari ini insyaallah taala kitab yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang kitab beliau berjudul Syarhus Sunnah. Kitab beliau berjudul Syarhu As-Sunnah. Nah, pengarang yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau adalah seorang imam al-hafidh al-mutqin al-thiqatul faqih al-mujahid syekhul hanabilah wa kabiruhum fi asrihi. Ini gelar dan laqab beliau. Beliau adalah seorang imam hafidh al-thiqah al-faqih, seorang yang terpercaya lagi faqih, ahli dalam ilmu fikih, mujahid, seorang yang berjihad, dan syekhul hanabilah, ya, seorang guru di
madhab Hanabilah, wa kabiruhum, dan pembesar, tokoh besar mereka di zaman itu, beliau bernama Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibni Khalaf Al-Barbahari. Beliau bernama Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibni Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Al-Barbahari ini nisbat, ya, bukan kepada nama kota atau nama negeri beliau, tetapi nisbat kepada Barbahar, yang mana Barbahar itu adalah nama dari obat-obatan atau jamu-jamuan yang didapatkan dari daerah India. Nah, maka beliau dinisbatkan kepada itu. Ya, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya, beliau bernisbat seperti itu barangkali beliau dahulunya adalah penjual, ya, obat-obatan, atau di zaman sekarang kita sebut dengan herbal, jamu-jamuan. Nah, beliau berprofesi sebagai orang yang menjual herbal dan jamu-jamuan. Iya. Dan demikianlah para ulama rahimahumullahu ta'ala, terkadang mereka dinisbatkan kepada sesuatu, ya, dan itu menjadi mihnah mereka atau profesi mereka. Nah, seperti kita kenal juga ada seorang imam disebut dengan An-Najjar. An-Najjar artinya adalah tukang kayu. Ya, kalau sekarang ya tukang mebel. Nah, ada ulama yang dikenal dengan An-Najjar. Juga ada di kalangan ulama yang dikenal dengan Al-Hadza. Artinya dia tukang sepatu. Nah, ini karena profesi mereka seperti itu, dan itu bukan aib bagi mereka. Justru itu adalah salah satu dari bentuk kemuliaan, karena mereka mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak dari para ulama disifatkan dengan hal yang demikian. Iya, dan terkadang para ulama ada yang dinisbatkan kepada negerinya. Ya, seperti kita kenal Imam Al-Bukhari. Itu dari negerinya yang bernama negeri Bukhara. Maka beliau bernama atau dikatakan sebagai Imam Al-Bukhari yang berasal dari negeri Bukhara. Nah, juga misalnya Al-Imam As-San'ani. Al-Imam As-San'ani itu dari San'a. Ya, juga kita kenal ada Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari negeri Baghdad. Ada Al-Misri dari negeri Mesir, ada Al-Madani dari negeri Madinah, ada Al-Makki dari negeri Makkah. Nah, ini nisbat-nisbat, ya, para ulama kita yang mereka memang dikenal dengan hal yang demikian. Nah, Imam Al-Barbahari, Barbahar itu bukan nama dari sebuah negeri, bukan. Tapi justru disebutkan oleh para ulama itu adalah nama dari herbal, ya, kalau kita sekarang disebut dengan herbal, karena kata para ulama bahwa beliau dahulunya sebagai penjual herbal. Nah, dan ini bukanlah aib, ya, seorang menjadi penjual herbal, ya, dia seorang alim, dia seorang ulama dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, di antaranya beliau Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibni Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau lahir dan tumbuh di negeri Baghdad, yaitu di Irak. Nah, beliau Al-Imam Al-Barbahari lahir di negeri Baghdad dan tumbuh besar di sana. Nah, dan beliau menimba ilmu dari para ulama, sebagaimana kebiasaan para ulama kita menimba ilmu dari banyak guru. Maka Imam Al-Barbahari juga, ya, menimba ilmu dari banyak guru. Iya. Dan kebanyakan guru-guru beliau itu dari Baghdadiyun, ya, dari negerinya sendiri. Di antara guru beliau yang terkenal, ya, seperti Al-Imam Al-Marwazi. Al-Imam Al-Marwazi yaitu Ahmad ibnu Muhammad Abu Bakar Al-Marwazi. Nah, yang mana Al-Imam Al-Marwazi ini adalah muridnya Imam Ahmad. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Iya.
Juga di antara guru beliau adalah Al-Imam At-Tasturi. Al-Imam At-Tasturi yaitu Al-Imam Ahmad ya At-Tasturi atau Al-Imam Sahal bin Abdillahi At-Tasturi rahimahullahu taala, juga merupakan salah satu dari muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Al-Barbahari berguru kepada muridnya Imam Ahmad. Beliau tidak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi berjumpa dengan muridnya Imam Ahmad, seperti tadi Al-Imam Al-Marwazi dan juga Al-Imam Sahal bin Abdillahi At-Tasturi rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, sehingganya ya dari guru-guru beliau ini ya, beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, dan juga ternukil ucapan-ucapan gurunya dari beliau rahimahullahu taala, seperti yang kita bisa ambil faedah di sini, ucapan dari Al-Imam Sahal bin Abdillahi At-Tasturi rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Innallaha khalaqad dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia. Wa ja'ala fiha juhalan wa ulama. Dan di dunia itu Allah jadikan ada orang-orang jahil dan ada para ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian kata beliau, wa afdalul ilmi ma amila bih. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang diamalkan. Wal ilmu kulluhu hujjatun illa ma amila bih. Ilmu seluruhnya adalah hujjah kecuali ilmu yang diamalkan. Ilmu seluruhnya adalah hujjah, yakni bisa menjadi hujjah yang membela seseorang atau menjadi hujjah yang akan mencelakakan seseorang kalau dia tidak amalkan. Tapi kalau dia amalkan, maka ilmu itu akan membela dirinya pada hari kiamat. Wal amalu bihi baha. Beramal dengan ilmu adalah kemuliaan. Beramal dengan ilmu adalah kemuliaan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang ya hendaknya ya, di dalam hidup ini dia menyempatkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama, mengkaji ilmu agama, duduk di majelis ilmu, dan hendaknya ya minimal menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Makanya diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kun aliman au muta'alliman au muhibban lil khair, ya, au mustami'an au muhibban lil ilm, wala takun khamisan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jadilah kamu seorang alim, orang yang berilmu, atau orang yang muta'allim, orang yang belajar ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban lil ilm, atau orang yang cinta kepada ilmu. Alim, orang yang berilmu, muta'allim, orang yang mau belajar ilmu, mustami'an, orang yang mau mendengarkan ilmu, atau cinta kepada ilmu. Dan jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima bukan alim, tidak mau belajar, tidak mau juga dengarkan majelis ilmu, tidak lagi cinta kepada ilmu. Mau jadi apa dia? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu yang akan menghidupkan seseorang. Ilmu itu yang akan menghidupkan seseorang. Dan ingat, ilmu nanti bermanfaat kalau diamalkan. Ilmu nanti bermanfaat kalau diamalkan. Dan ilmu itu akan menjadi buah dan bermanfaat bagi banyak orang manakala disebarkan. Nah, ini dari nasihat guru beliau Al-Imam Sahal bin Abdillahi At-Tasturi rahimahullahu taala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kedudukan beliau di masanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau adalah seorang yang sahibus sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal di zaman itu bahwa orang yang cinta kepada Imam Al-Barbahari maka dia adalah ahlus sunnah. Sementara orang yang benci kepada Al-Imam Al-Barbahari maka dia adalah sahibul hawa, pengekor hawa nafsu.
Dan itu diucapkan oleh Imam Abu Abdillah Al-Faqih. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan ibni Bashar wa Aba Muhammad al-Barbahari fa'lam annahu sahibu sunnah." Kata beliau, apabila engkau melihat ada seseorang yang cinta kepada Abul Hasan Ibnu Bashar dan Imam Abu Muhammad Al-Barbahari, maka ketahuilah dialah ahlus sunnah. Maka beliau dijadikan layaknya sebagai ikon ahlus sunnah ketika itu. Yang cinta kepada Al-Imam Al-Barbahari, dia ahlus sunnah. Sementara yang benci kepada Al-Imam Al-Barbahari, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak pujian-pujian kepada Imam Al-Barbahari, di antaranya juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Ya'la. Al-Imam Ibnu Abi Ya'la, beliau mengatakan tentang Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari sesepuhnya madhab Hambali. Naam, fi waqtihi, di masa itu, wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahlil bidah, orang yang terdepan dalam mengingkari ahlul bidah, wal mubayanatu lahum bil yad wal lisan, dan beliau melawan dan membedakan diri dengan ahlul bidah baik dengan tangan maupun dengan lisan beliau. Nah, ini pujian ulama kepada beliau. Wa kana lahu saytun indas sultan, dan beliau itu punya kedudukan di sisi para penguasa. Naam, wa qadamun indal ashab, dan terpuji di kalangan para ulama. Wa kana ahadul a'immatil arifin, beliau adalah salah seorang imam yang tersohor. Wal huffaz lil usulil mutqinin, beliau adalah seorang yang pakar dalam hadis. Wathiqatul mu'minin, orang yang sangat terpercaya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini pujian dari Imam Ibnu Abi Ya'la untuk Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Juga Al-Imam Al-Barbahari dipuji oleh Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, Al-Faqih Al-Qudwah Syekhul Hanabilah bil Iraq qalan wa halan wa halalan. Beliau itu adalah seorang yang faqih. Al-Imam Al-Barbahari adalah ahli fiqih. Al-Qudwah, beliau tauladan. Syekhul Hanabilah, guru di dalam madhab Hanabilah yang berada di Irak. Nah, dan disebutkan beliau punya kedudukan yang tinggi di kalangan para ulama dan para umara, rahimahullahu taala. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi juga memuji Al-Imam Al-Barbahari. Ibnul Jauzi mengatakan, jama'al ilma waz zuhda, beliau mengumpulkan antara ilmu dan kezuhudan. Wa kana syadidan ala ahlil bidah, dan beliau adalah seorang yang sangat keras kepada ahlul bidah. Nah, ini sifat kepada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Memang demikian ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berlemah lembut kepada ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka bersikap keras dan tegas kepada ahlul bidah. Makanya tidak aneh manakala ahlus sunnah dimusuhi oleh ahlul bidah. Itu jangan aneh. Justru keanehan kalau ada yang mengaku ahlus sunnah tapi bermujamalah, berlemah lembut kepada ahlul bidah. Ini aneh. Makanya Al-Imam atau Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala, salah seorang ulama salafiyin di kota Riyadh, beliau mengatakan, beliau pernah ditanya tentang keadaan dakwah salafiyah, yang mana dakwah salafiyah ini dibenci dan dimusuhi oleh ahlul bidah. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis rahimahullahu taala, bahwa apabila engkau mendapati ada ahlul bid'ah yang memang memusuhi dan benci kepada dakwah ahlus sunnah, itu tidak aneh. Memang dari zaman ke zaman memang begitu. Tapi yang menjadi aneh, kata beliau, kalau ada orang yang mengaku ahlus sunnah
akan tetapi bermudah-mudahan dalam bersikap dengan ahlul bidah. Nah, ini aneh. Ya. Nah, ahlus sunnah itu dikenal mereka tidak mau sama dengan ahlul bidah. Mereka tidak mau disamakan ya dengan ahlul bidah. Bahkan mereka punya prinsip di dalam hal ini. Nah, disitulah kita penting mempelajari bagaimana manhaj dan usul ahli sunnati wal jamaah supaya jangan keluar dari koridor yang ditetapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, sangat banyak nukilan para ulama ya di dalam perkara ini, bagaimana sikap-sikap mereka kepada ahlul bidah ya. Ya, orang dilihat seseorang itu dari kawannya, dari teman dekatnya. Ya. Makanya kata para ulama, anil mar'i fala tas'al, fas'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Seseorang itu jangan kau tanya siapa dia, tapi tanya siapa yang menjadi teman-teman dia. Ya. Ya, karena seseorang itu akan berqudwah ya, mengikuti orang yang menjadi temannya. Ya, kalau temannya ahlul bidah, maka dia ahlul bidah juga. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya kita dilarang untuk dekat kepada ahlul batil, kepada ahlul bidah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim, sebab nanti kalian akan disentuh oleh api neraka. Sebab nanti kalian akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Makanya cukup aneh manakala kita melihat fenomena sebagian orang yang mengaku ahlus sunnah tetapi bermesraan dengan ahlul bidah, foto selfiean sama ahlul bidah. Nah, ini di mana ahlus sunnahnya? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, bersama ahlul bidah saling tolong menolong, bantu membantu. Tapi bersama ahlus sunnah justru dia mengingkari dan mentahdir darinya. Nah, ini aneh jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ingat, masih ada sambungannya. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ini harus diperhatikan. Iya, jangan asal tolong menolong, bantu membantu, tapi dia tidak lihat siapa yang dia bantu, siapa yang dia tolong. Ahlus sunnah dia punya prinsip. Ada bentuk tamayyuz kepada ahlul bidah. Tidak mau sama dengan ahlul bidah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah taala dengan kita mempelajari kitab ini, Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, kita akan tahu siapa itu ahlus sunnah dan siapa itu ahlul bidah. Siapa itu ahlus sunnah, siapa itu ahlul bidah. Kita pelajari ilmu dengan benar. Nah, dengan mengkaji kitab para ulama, dari nukilan para ulama rahimahumullahu taala, tidak keluar dari apa yang diungkapkan oleh mereka, baik dari ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu, maupun para ulama muasirin, ulama di zaman sekarang. Semuanya ucapannya sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau disifatkan dengan hal yang demikian. Ya, makanya kitab beliau ini Syarhus Sunnah, kitab Syarhus Sunnah, ini kitab yang sangat baik untuk kita pelajari, untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam berpegang kepada prinsip dan pokok akidah usul ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Salah satu ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang sangat terkenal di dalam hal ini dinukilkan oleh Syekh Al-Qahtani hafizahullah taala. Syekh Al-Qahtani mengatakan, yaqulul Barbahari, berkata Imam Al-Barbahari, ya, mathalu ashabil bidah mathalul aqarib. Perumpamaan ahli bid'ah itu seperti kalajengking. Seperti kalajengking. Ini ucapannya Imam Al-Barbahari. Yadfanuna ru'usahum. Dia mengubur kepalanya di atas pasir, wa aydiyahum fit turab, ya, dia kuburkan kaki dan tangannya di atas pasir, wa yukhrijuna adnabahum, dan dia keluarkan ekornya yang berbisa.
Naam, fa idza tamakkanu ladahu. Kalau dia sudah mampu untuk menyengat, maka dia akan sengat. Wa kadzalika ahlul bidah. Maka demikianlah ahlul bidah seperti itu. Naam, hum mukhtafuna bainan nas. Mereka bersembunyi di antara manusia. Fa idza tamakkanu ballagu ma aradu. Kalau mereka sudah mampu untuk mengeluarkan taringnya, maka mereka akan keluar menyampaikan segala yang mereka ingin sampaikan dari kebid'ahan dan kebatilan mereka, wal iyadu billah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-mujalasatu lil munasahah fathu babil faidah. Duduk-duduk untuk saling nasihat menasihati ini bisa membuka pintu faidah. Wal mujalasatu lil munadharah ghalaqa babal faidah. Sementara duduk untuk berdebat ini hanya akan membuka pintu fitnah, tidak akan membuka pintu faidah, justru menutup pintu faidah. Nah, ini kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Barbahari, beliau punya karangan-karangan buku yang banyak, ya. Beliau punya karangan-karangan buku yang banyak. Namun yang paling terkenalnya adalah kitab yang kita baca, kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Sebenarnya kitab Syarhus Sunnah itu banyak yang mengarang, bukan hanya Al-Imam Al-Barbahari saja. Juga di antara yang terkenal adalah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah juga di antara kitab yang sangat bagus, naam, yang dikaji oleh para ulama dalam berpegang kepada usul ahli sunnati wal jamaah. Naam, Al-Imam Al-Muzani. Hanya kalau Imam Al-Muzani, beliau ulama dari madhab Syafi'i. Beliau ulama dari madhab Syafi'i. Kalau Imam Al-Barbahari, beliau ulama dari madhab Hambali. Nah, ulama itu sebenarnya mau dari madhab manapun dia, madhab Hanafi, madhab Hambali, atau madhab Maliki, madhab Syafi'i, semuanya sama di dalam akidah, tidak ada perbedaan. Di dalam usul, pokok, prinsip, akidah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berbeda. Yang terjadi perbedaan itu hanya dalam perkara-perkara furu', hanya dalam permasalahan furu'. Ya, masalah-masalah fikih yang memang seseorang boleh berselisih di sana dan tidak boleh saling berbantah-bantahan atau saling membid'ahkan satu sama lain hanya gara-gara permasalahan furu'. Adapun kalau dalam masalah usul, pokok-pokok prinsip, nah ini yang tidak bisa menerima toleransi di sini. Yang menyelisihinya maka dia ahlul bidah. Nah, yang menyepakatinya maka dia ahlus sunnah. Maka dia ahlus sunnah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita akan nukilkan ya beberapa ucapan-ucapan para ulama rahimahumullahu taala yang hal ini sebagaimana yang dijalani pula oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dari bentuk sikap tegas kepada ahlul bidah. Sikap tegas kepada ahlul bid'ah, tidak bermujamalah kepada mereka, tidak bersama-sama mereka atau berta'awun, saling tolong menolong bersama mereka. Ya, kita nukilkan ucapan para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, mujaddidnya negeri Yaman. Beliau rahimahullahu taala pernah ditanya an hukmit ta'awun, ya, tentang hukum berta'awun, ya, tolong menolong bersama ahlul bidah yang menyelisih dakwah ahli sunnati wal jamaah. Apakah boleh, ya, berta'awun bersama mereka, dalam rangka untuk berdakwah, ya, atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya dengan hujah, dengan alasan ya mereka itu kan masih punya kebaikan. Mereka itu kan masih punya kebaikan. Apakah boleh? Maka Syekh Muqbil menjawab. Kata beliau rahimahullah, "Hada syakhsun imma ayyakuna minal jamaah wa imma ayyakuna mulabbasan alaihim." Orang ini yang menyerukan untuk saling ta'awun bersama ahlul bidah, imma orang ini adalah seorang yang memang dari jamaah itu,
ya, yang menyimpang itu, atau dia orang yang tertipu dengan firqah-firqah yang sesat tadi. Dia tertipu saja. Ya, bisa jadi seperti itu kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Li'aish nahnu nadhhab nusa'iduhum wa nu'awinuhum wa hum ma yata'awanuna ma'ana. Ngapain kita harus pergi untuk berta'awun bersama mereka, menolong mereka, sementara mereka tidak menolong kita? Ya, bal yuhaddiruna min ahli sunnati wal jamaah. Mereka itu mentahdir, memperingatkan manusia justru dari ahlu sunnati wal jamaah. Kata Syekh Muqbil, la budda min tamayyuz. Tidak, harus dari bentuk, ada bentuk tamayyuz, membedakan diri mana ahlu sunnah, mana ahlul bidah. Jadi jangan serampangan, ya, di dalam masalah ini jangan sembarangan. Ahlu sunnah wal jamaah mereka punya prinsip, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muqbil, ini ucapan dari Syekh Muqbil, kita nukilkan dari ulama rahimahumullahu taala. Kata beliau, nata'awanu ma'a ahli sunnah. Ahlu sunnah katsirun katharahumullah. Kita kalau mau tolong menolong ya bersama ahlu sunnah, bersama ahlu sunnah wal jamaah, bukan kepada ahlul bidah. Ahlu sunnah walhamdulillah mereka banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jumlah mereka. Ini kata beliau rahimahumullahu taala. Ya, ini ikhwani fiddin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Muqbil mengatakan, "Fanansah alla yata'awanu ma'al mubtadi'ah." Maka yang kami nasihatkan, jangan mau bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu bersama yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bersama ahlul bidah jangan, bersama kelompok mubtadi'ah jangan. Wala yaltafitu ilal qaidah, dan jangan kita ini terpengaruh, tertipu dengan kaidahnya orang-orang ikhwanul muslimin. Kaidahnya apa? Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Ini terkenal apa namanya kaidahnya hizbiyin. Kaidahnya siapa? Ikhwanul muslimin. Katanya apa? Ya kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati, dan saling memberikan udzur, saling memberikan maaf terhadap yang kita perselisihkan. Nah, ini kaidahnya ahlul batil. Kaidahnya siapa? Kaidahnya ahlul batil. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, maka kita harus adil di dalam perkara ini. Pelajari dulu usulnya ahli sunnati wal jamaah. Pelajari dulu dengan sesama. Jangan baru belajar sedikit kemudian menampilkan seolah-olah dia adalah orang yang paling paham terhadap usul yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan artinya ahlus sunnah wal jamaah mereka ingin agar manusia itu ya jangan mendekat kepada ahlus sunnah, bukan. Orang yang walhamdulillah mau datang kepada ahlus sunnah, yang ngaji kepada kita, nah walhamdulillah kita syukuri. Tapi kalau mau bergabung juga bersama mereka, ikut dalam barisan mereka, wallahi ini bukan jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Datangkan satu saja ucapan ulama yang membolehkan perkara tersebut, dan kita tidak akan dapatkan ucapan satupun ulama yang memang mu'tabarin, ulama yang mu'tabar, yang menyebutkan akan bolehnya hal tersebut. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah pengingkaran para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, juga di sini kita sebutkan, kita nukilkan kalamnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, salah seorang ulama di kota Madinah rahimahullahu taala. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pernah ditanya juga tentang mas'alatut ta'awun ma'al maraqis. Ya, bagaimana hukum kita saling bekerja sama bersama markas-markas yang lain, dakwah-dakwah yang lain. Kemudian bersama hizbiyin, ahlul bidah, apa hukumnya? Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu taala, fa ana ara wallahu a'lam anna da'watas salafiyyah yajibu takuna naqiyah. Yajibu an takuna naqiyah. Kata beliau rahimahullah, aku memandang wallahu alam bahwa dakwah salafiyah wajib ya untuk mereka, dakwah mereka bersih, murni. Jangan ada campur-campur yang lain. Wa ayyubta'at an haula'il hizbiyyin, dan hendaknya ya hizbiyun seperti itu dijauhi. Jangan dekat kepada mereka. Ya, jangan dekat kepada mereka.
Nah, mereka ini hakikatnya ya tidaklah menyeru kepada agama yang hak. Ya, hakikatnya mereka itu menyeru kepada jamaah mereka sendiri. Maka kata Syekh Sulaiman, yujtanab at-ta'awun ma'ahum mutlaqan. Hendaknya dijauhi untuk bekerja sama dengan mereka secara mutlak. Fajtanib wala tadkhul ma'ahum. Jauhi mereka, jangan kau masuk di dalam barisan mereka. Nah, fal marakis allati tu'raf bi mukhalafati manhajis salafis salih, ya, mereka yang memang dikenal menyelisihi manhaj salafus salih, la yuta'awanu ma'ahum. Jangan tolong menolong dan bekerja sama bersama mereka. Ini 6 ucapannya Syekh Sulaiman Ruhaili Ar-Ruhaili rahimahullahu taala. Yang terakhir, kalamnya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, mufti negeri Saudi Arabia sekarang. Mufti negeri Saudi Arabia sekarang. Ya, artinya beliau termasuk dari ahli fatwanya di sana. Beliau pernah ditanya an hukmi ta'awun ma'al jama'atil islamiyah. Apa hukum kita bekerja sama, ahlu sunnah bekerja sama bersama jamaah-jamaah islamiyah? Nah, apa hukumnya? Maka beliau mengatakan fa'ajaba. Dengarkan fatwanya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, "Mana ta'awanu ma'a ahli al-batil." Tidak boleh kita bekerja sama dengan ahlul batil. Wa ma'al firaqid dhalah, bersama kelompok-kelompok yang sesat abadan, selama-lamanya tidak boleh. Inna mana ta'awanu ma'a ikhwanina al-mustaqimin. Kita tolong menolong bersama saudara-saudara kita yang mereka memang istiqamah ala ta'atillah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, wa alal manhajis salim, di atas manhaj yang selamat, manhaj yang lurus. Ammal munharifun, adapun orang-orang yang menyimpang, wadhalun, orang-orang yang tersesat dari jalan ahlus sunnah, al-mukhalifun, orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnati wal jamaah, fala nata'awanu ma'ahum, maka tidak boleh untuk kita bekerja sama dengan mereka. Li'annahu ta'awunun alal ismi wal udwan, karena itu hakikatnya sama saja berta'awun di atas dosa dan permusuhan, wat tabrir limahum alaihi, dan sama saja kita membenarkan kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala seseorang kalau mempelajari bagaimana ya dakwah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana akidah dan manhaj mereka, akan terang semua ini sebenarnya. Tidak ada kesamaran. Ya, tidak ada kesamaran di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Hanya sebagian orang-orang saja mulai mengaburkan prinsip-prinsip ahlus sunnah seperti ini. Nah, maka butuh kita jelaskan, kita jabarkan dari kitab para ulama, ya, yang menjelaskan dan menjabarkan tentang permasalahan ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang keras kepada ahlul bidah. Ya, mereka adalah orang yang keras kepada ahlul bidah. Dan akan tetapi mereka bersikap hikmah, lemah lembut kepada penguasa kaum muslimin. Itu ciri ahlus sunnati wal jamaah. Tapi ahlul bidah, ya, atau ahlus sunnah imitasi, ya, abal-abal. Nah, mereka ini, ya, kalau sesama ahlus sunnah, mereka mencela ahlus sunnah. Tapi kalau kepada penguasa, dia cela penguasa. Ini bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya para ulama ingatkan, jangan sampai gara-gara perkara dunia, ya, mungkin gara-gara satu dan lain hal, ya, kemudian dia pun langsung berlemah lembut kepada mereka dan tidak tahu dampak negatif dari, ya, sikap dia dan perbuatan dia akan hal tersebut. Jangan dikira permusuhan ahlus sunnati dengan ahlul bidah hanya permusuhan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i misalnya, hanya perbedaan antara Imam Maliki dengan Imam Hanafi. Bukan itu. Kalau masalah itu kita sepakat, tidak ada perselisihan, tidak boleh saling bantah-membantah dalam hal tersebut. Nah, ini kita sepakat. Tapi penyelisihan mereka ini sudah berada di dalam ranah usul ahli sunnah wal jamaah. Makanya sekali lagi kaji, pelajari, ya, pelajari usul ahli sunnah. Maka dengan hal tersebut akan jelas semua perkara. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian
terkait dengan Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya. Tadi kita sebutkan bagaimana kiprah beliau dalam dakwah ini dan bagaimana sikap-sikap beliau terhadap ahlul bid'ah, mereka yang menyimpang dari jalan ahlus sunnati wal jamaah. Naam, dari sanalah beliau dikenal, ya, sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah, dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihi jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu nampak dari guru-guru beliau dan murid-murid beliau rahimahullahu taala. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih Abu Abdullah, ya, Abu Abdillahi Ibnu Ubaidillahi Ibni Muhammad Al-Ukbari, yang masyhur dikenal dengan Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Beliau meninggal pada tahun 387 Hijriah. Nah, beliau juga punya kitab yang terkenal dalam akidah, judulnya kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah libni Battah. Ya, kitab Al-Ibanah karya Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Juga beliau punya murid yang lain, diantaranya ya, murid-murid beliau juga ulama besar, imam-imam tersohor di zamannya. Seperti muridnya Imam Al-Barbahari adalah Al-Imam Al-Qudwah An-Natiqu bil Hikmah, seorang yang punya hikmah dalam ucapannya. Muhammad ibnu Ahmad ibni Ismail al-Baghdadi Abul Husain ibnu Sab'un al-Wa'id sahibul ahwal wal maqamat. Nah, beliau meninggal pada pertengahan bulan Dzulqa'dah di tahun 387 Hijriah. Di tahun 387 Hijriah. Juga di antara murid beliau Ahmad ibnu Kamil ibni Khalaf ibni Syajarah Abu Bakar rawi, ya, rawi hadal kitab, yang meriwayatkan buku ini, kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Taib. Juga di antara murid beliau adalah Muhammad ibnu Khalaf ibni Utsman Abu Bakar. Ya, ini di antara murid-murid beliau yang terkenal rahimahullahu taala. Nah, dan beliau Al-Imam Al-Barbahari, sebagaimana para ulama di zamannya, ya, banyak musuh-musuh beliau dari kalangan ahlul bidah yang membenci dengan dakwah beliau rahimahullahu taala. Ya, sehingga beliau difitnah, singgahnya beliau difitnah sampai beliau harus bersembunyi, ya, dari fitnahan orang-orang ahlul batil di zaman itu yang menyudutkan nama beliau, memfitnah beliau, ya, sehingga beliau pun rahimahullahu taala, ya, seperti itu keadaannya. Dan beliau meninggal dalam persembunyiannya pada tahun pada bulan Rajab di tahun 329 Hijriah. Di tahun 329 Hijriah. Dan umur beliau rahimahullah taala cukup panjang. Beliau dianugerahi oleh Allah umur selama 96 tahun. Umur beliau 96 tahun, dan beliau hidup, ya, di dalam hidupnya menafkahkan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di jalan Allah. Dan beliau menyebarkan akidah kaum muslimin, menyebarkan akidah ahlu sunnati wal jamaah, dan beliau menjelaskan bagaimana usul ahli sunnati wal jamaah, yang hal tersebut berbeda dengan apa yang dipijaki oleh ahlul bid'ah wal batil. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kitab ini yaitu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di dalamnya berisi tentang akidah serta manhaj, prinsip pokok usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, kitab ini berisi tentang akidah, prinsip, ya, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang hendaknya dan wajib untuk dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Karena dia perkara akidah, bukan main-main. Ya, perkara akidah yang mana dari pokok prinsip yang beliau sebutkan, kapan diselisihi, maka dia bukan dari ahli sunnah. Ingat ya, dari perkara yang pernah kami jelaskan bahwa seseorang kapan menyelisihi usul ahli sunnah wal jamaah, maka dia dikeluarkan dari dairatu ahli sunnati wal jamaah. Nah, yang beliau sebutkan di sini usul ahli sunnah wal jamaah. Kapan diselisihi, maka dia keluar dari dairatu ahli sunnah wal jamaah, keluar dari, ya, penamaan ahlu sunnah wal jamaah.
Taib. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu saja apa yang beliau sebutkan di dalam bukunya ini tidak keluar dari dalil-dalil dari Quran, Sunnah, dan dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama ussalaf, dipahami sesuai dengan pemahaman salafun as-salih. Nah, oleh karenanya buku beliau ini ya, buku yang sangat terkenal ya, ditahqiq oleh para ulama, disyarah dan dijelaskan oleh para ulama, dan diperhatikan oleh para ulama, diajarkan kepada para penuntut ilmu, kepada orang awam, ya, dijelaskan kepada mereka ya tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita lihat buku ini disyarah oleh para ulama. Di antara yang mensyarah buku Syarhus Sunnah ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, salah seorang ulama di kota Riyadh sana, mufti di Saudi Arabia. Ya, disyarah oleh beliau. Juga di antara buku ya yang mensyarah kitab ini yang ada di depan kami, kitab berjudul Irsyadus Sari. Ini kitabnya Irsyadus Sari karya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Beliau sudah meninggal, mufti di Saudi Arabia bagian utara atau selatan, wallahu alam. Nah, beliau juga mufti. Juga di antara yang mensyarah buku ini karya seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, juga salah seorang ulama di Makkah, mensyarah buku ini. Dan banyak lagi dari para ulama ya, ada yang memberikan tahqiq, catatan kaki, memberikan hasyiah, catatan pinggiran ya terhadap buku kitab Syarhus Sunnah ini. Nah, ini menunjukkan betapa perhatiannya para ulama terhadap buku ini ya, kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala tentang isi kitab dan judul kitab Syarhus Sunnah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang ya, biiznillah taala, wallahu alam bisawab. Demikian ikhwani fiddin, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.